A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adabul khuruji ilal masjidi. Adab-adab keluar menuju masjid, baik untuk kita melaksanakan sholat berjamaah atau menuntut ilmu dan semacamnya. Fa idza faragta min taharatika, maka apabila engkau telah selesai dari bersuci, fasolli fi baitika raq'atai subhi in kanal fajru qad tala'a, maka sholatlah engkau di rumahmu 2 rakaat sebelum subuh apabila waktu subuh, apabila fajar telah terbit, waktu subuh telah datang, azan telah dikumandangkan. Maka sebelum engkau sholat subuh di masjid, sebaiknya engkau laksanakan 2 rakaat qobliyahnya di rumah. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Umpama dia sebelum melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid, sekira-kira melakukan 2 rakaat qobliyah subuh di rumah keburu, maka dilakukan di rumah. Dulu Rasulullah begitu, karena memang dari rumahnya ke musolahnya dekat. Dari kamarnya ke musolahnya raudhah itu dekat. Tapi seumpama dia melaksanakan 2 rakaat subuh di rumah, enggak keburu untuk berjamaah subuh di masjid, maka nggak apa-apa dilaksanakan 2 rakaat qobliyah subuhnya di masjid. Kalau saya 2 rakaat qobliyah subuh di rumah nih nggak keburu nih, kan dia yang tahu kondisi masjidnya. Orang komat cepat, maka sebelum subuh atau sebelum azan ya saya pergi ke masjid, nanti qobliyahnya di masjid nggak apa-apa. Ya, jadi lihat kondisinya. Namun kalau umpama keburu, nah, bagusnya dia 2 rakaat qobliyah subuh di rumah. Dibaca datu qobliyah subuh, membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Atau dia baca surat Alam Nashrah dan Alam Taro qobliyah subuh. Sehingga dikatakan man qara'a alam wa alam lam yusibuhu alam fi dzalikal yaum. Orang yang membaca alam dan alam, maksudnya Alam Nashrah dan Alam Taro pada qobliyah subuhnya, niscaya pada hari itu dia tidak akan terkena satu macam penyakit. Wa hadza mujarrabun indal ulama. Dikatakan ini mujarrab, ya, ampuh dilakukan oleh para ulama. Jangan sampai ketinggalan itu qobliyah subuh. Rasulullah katakan afdalu minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat qobliyah subuh lebih utama dari dunia dan seisinya. Ya, saking mulianya itu qobliyah subuh, ya, harus kita kerjakan. Kalau bisa sebelumnya, sebelum sholat subuhnya, banyak doa-doa, wirid-wirid yang dibaca. Ya, di antaranya membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah berapa kali? 100 kali. Ya, itu udah pada tahu, tinggal bacanya doang. Ya, yang mau baca sholat subuhnya 5:30. Yang begini-begini kejar. Ya, datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana keadaan ekonomi ini susah. Ya, dapur ngebul-ngebul. Bahasa kita nih gampang, baca aja itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Besok dia laporan lagi, benar ya Rasulullah, sekarang bukan ngebul doang, saya dikejar-kejar dunia. Masya Allah, dunia ngejar-ngejar dia sebab baca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Makanya orang masjid qomat jangan buru-buru subuh. Mana ada orangnya? Pantas dah nih. Iya. Tadi bilang begini, aku kagak buru-buru, kagak datang-datang gitu. Kita udah tungguin dia. Ya semuanya. Ya, jadi kasih kesempatan yang wirid dulu. Ya, setting agak lamaan kan bisa tuh. Ini udah bunyi aja nit. Oh, kita buru-buru. Ya, 10 menit tuh kalau subuh setting dari azan ke qomat 10 menit, yang gak lama gak cepat 10 menit. Bagi orang yang wirid keburu tuh subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu mahal tuh bagi orang yang mengerjakan tiap hari. Kalau kagak dikerjain sehari sayang dia. Sementara udah mau qomat aja nih, bagaimana nih? Nah, banyak diantaranya itu. Diantaranya baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 100 kali. Itu di pesantren-pesantren, makanya subuh rada lamaan karena banyak yang dibaca. Ntar jam 5 lewat dikit baru sholat subuh. Ya, itu amalin atau diantaranya doa-doa atau wirid-wirid yang dibaca, ya, sehingga ya, kita ada peningkatan khususnya dalam amaliyah keseharian. Tsumma tawajjah ilal masjidi, kemudian barulah engkau menuju ke masjid. Jadi 2 rakaat qobliyahnya di rumah. Lalu kalau keburu tadi baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau nggak keburu sambil jalan dah, umpama dah dikit lagi qomat, baru menuju ke masjid. Wala tada'is sholata fil jamaati, dan janganlah engkau meninggalkan sholat berjamaah. La siyamas subha, lebih-lebih jamaah subuh. Tuh. Jangan kamu sekali-kali tinggalkan, artinya usahain. Kalau subuh di masjid, ya, nggak subuh doang, kalau bisa di setiap sholat kita berjamaah di masjid. Dikatakan dalam satu riwayat, man syahidal isya'a faka'annama qoma nisfalailatin. Orang yang berjamaah isya, maka seakan-akan dia bangun setengah malam. Setengah malam tidur, setengah malam ibadah. Itu imbalan bagi orang yang jamaah isya. Wa man syahida subha faka'annama qoma lailatan. Namun bagi orang yang berjamaah sholat subuh, seakan-akan semalam suntuk dihabisin buat ibadah. Ya, meskipun umpama ditidur aja tuh habis sholat isya, subuhnya di masjid berjamaah, maka dia sudah mendapatkan fadilah bangun malam ibadah selama semalam penuh. Ya cuman jangan diakalin juga. Ya kalau gitu besok gue subuhan aja dan gak usah pakai tahajud, jangan. Tetap beda pahalanya bagi orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Tapi seenggaknya ada ya, satu keutamaan, umpama terlewati bagi seseorang tidak ibadah malam, lalu dia sholat subuh berjamaah, ketutup tuh ya, selama dia tidur diberikan ganjaran orang yang beribadah sampai semalam penuh lantaran sholat subuh berjamaah. Fasolatul jamaati, maka sholat berjamaah itu tafdulu ala sholatil fadzi, lebih utama dari sholat sendirian.
bisa ba'in wa ishrina darajatan, dengan ganjaran 27 derajat. Setiap derajatnya berapa pahala kita nggak tahu. Saking tingginya, diibaratkan bukan dengan pahala tapi tingkatan. Dari tingkat 1 ke 2-nya nggak ada yang tahu, Allah yang tahu. Dari 2 ke 3, nah itu 27 derajat simbol aja. Wa illa maknanya lebih unggul, lebih utama, lebih bagus orang yang jamaah daripada orang yang sholat sendirian. Fa in kunta tatasahalu, maka apabila engkau menggampangkan fi mithli hadzal ribhi, dari seumpama keuntungan seperti ini, fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, maka faidah apakah yang engkau inginkan dalam menuntut ilmu? Wa innama samaratul ilmi al-amalu bihi, dan sesungguhnya buah dari ilmu itu adalah mengamalkannya. Gitu udah tahu tuh amalan-amalan yang utama, yang ganjarannya banyak, yang fadilahnya besar. Kalau begini aja engkau nggak kerjain, mau yang bagaimana lagi daripada keutamaan menuntut ilmu yang kau inginkan. Ya, kita menuntut ilmu tahu amalin, begitu maksudnya. Dan kalau yang jelas-jelas tinggi derajatnya kamu tata sahal tuh ngegampangin, ngeremehkin. Sholat subuh jamaah doang, itu namanya tata sahal. Padahal di dalamnya banyak keutamaan. Yang begitu aja yang kau remehin, bagaimana yang kagak kelihatan? Bisa jadi yang kau nggak mau mengerjakannya. Ya, sholat jamaah kan maklum, masyhur keutamaannya. Itu aja yang kau remehin. Bagaimana disuruh amalan-amalan yang lain, membaca ini, kerjain ini, lakuin ini, yang kagak masyhur. Yang masyhur aja nggak ngekerjain, bagaimana yang kagak masyhur, yang kagak maklum. Ya, jadi biar sedikit kita tahu ilmu, kita amali. Untuk sholat subuh berjamaah, orang yang senantiasa menjaga subuh berjamaah, maka seharian itu Allah jaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang gak diinginkan. Sebab dia sudah memprioritaskan Allah di awal harinya, sehingga Allah mendahulukan dia di setiap langkahnya pada hari itu. Ya, aktivitasnya beda, moodnya itu orang ketika melaksanakan subuh jamaah dengan yang kagak beda. Ya emang Allah pelihara. Ya, subuh itu merupakan waktu di mana semuanya, ya, para malaikat-malaikat turun untuk memberikan rahmat bagi orang pada hari itu. Jangan sampai kita nggak kebagian. Faiza masyita ay sa'ita, maka apabila engkau berjalan ilal masjidi, menuju masjid, famshi ala hinatin, maka jalanlah engkau ala hinatin, dengan tenang, watu adatin, dan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kalau jalan ke masjid tenang, ya pelan-pelan. Wala ta'jal, dan janganlah engkau berburu-buru. Kalau emang terlambat masbuk, ya udah, ya memang kita telat, jangan sampai kita ngejar untuk mendapatkan rokaat, takutnya niatnya salah, niatnya nggak dapat, ya akhirnya sholatnya kagak sah. Ya emang kita telat, ya jalannya pelan-pelan. Ya, kan ada syariat namanya ntar tambah 1 rokaat, ada satu aturan namanya makmum masbuk. Kalau kagak mau telat, ya jangan belakangan datangnya. Umpama telat, ya, ini belum nyampe sapnya udah takbir aja sambil jalan, ya belum nyampe, ya bagaimana, kagak sah begitu. Kan harus diri dulu mantep. Pengen ngapain begitu, biar kagak ketinggalan rukuknya imam. Memang kalau ketinggalan ngapain, kan bisa tambahin rakaat lagi 1. Ya, saking pengennya dia dapat, jadi asal-asalan. Imam udah minal jinnati wan nas, ini lagi wudu nih, kaki sampai lupa dah tuh dibasuh, biar kaget ketinggalan rukunya imam, jadinya apa? Asal-asalan. Wudunya kagak bener, ya niatnya belum tentu bener dilakukannya, ikhtiaronnya antara takbiratul dengan niatnya, ya, dan seterusnya. Ya pelan-pelan. Kalau memang telat, ya emang datangnya terakhir. Ada nanti cara makmum masbuk. Kalau nggak mau telat, ya datang awal. Nah, jadi jangan sampai terburu-burunya itu mengganggu keabsahan sholat, mengganggu benernya sholat. Wa qul fi tariqika, dan bacalah fi tariqika, di jalanmu menuju masjid.
Ini doa menuju masjid. Kalau bisa kita baca dari awal keluar rumah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu. Wa bihaqqir raghibina ilaika, dan dengan haknya pecinta-pecintamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan haknya berjalannya aku ini ilaika kepadamu. Jadi kita jadikan amalan kita sebagai wasilah. Saya jalan nih gelap-gelap ya Allah, masih gelap ya, untuk menuju rumahmu. Saya berwasilah dengan orang-orang yang meminta, orang-orang yang mencintaimu dengan jalanku ini. Fa inni lam akhruj asyaron wala bataron, karena sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan melampaui batas, wala bataron, juga tidak keluar dalam keadaan sombong, wala riyaan, dan juga tidak keluar dalam keadaan riya biar dilihat orang, wala sum'atan, dan juga tidak keluar dalam keadaan sum'ah biar didengar orang, disebut-sebut orang. Bal kharajtu tiqa'a sakhatika, akan tetapi aku keluar menuju rumahmu karena takut murkamu. Wa batigha'a mardatika, dan mengharap keridhaanmu. Fa as'aluka an tu'idhani minan nar, maka aku memohon kepadamu agar engkau melindungiku dari api neraka. Wa antaghfira li dzunubi, dan engkau ampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak mengampuni akan dosa-dosa kecuali engkau, Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, doa menuju masjid. Kalau nggak hafal, foto aja. Ya, lihat dah tuh. Ya, kalau nggak mau dipoto, maknanya aja dah. Ya Allah, saya keluar nih malam-malam ke masjid, ampunin dosa saya. Kira-kira begitu dah. Ya kan, makna secara keseluruhan kita minta ampun. Saya keluar nih bukan sombong, bukan buat dilihat, bukan buat dikata orang, tapi saya keluar nih benar mencari ridhomu. Alhamdulillah nih pagi masih bisa dikasih napas lagi, masih bisa gerak lagi. Itu hadirkan aja maknanya, sama aja ya, doakan harapan, pengakuan ya. Jadi ketika kita berharap, ketika kita akui kekurangan kita, di situ kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya lafaz-lafaznya itu media aja ya, yang lebih penting kehadiran hati kita ketika jalan ke masjid. Itu kita ya, jangan sampai merasa sombong. Kita ke masjid umpama ya subuh-subuh ngelewatin orang-orang masih nongkrong, jangan ada rasa sombong. Alhamdulillah aku ke masjid itu orang jelek bener, subuh masih nongkrong aja. Itu pahala subuh kita dibanding dengan sombong, nggak kebayar pahala kita buat nutupin sombong itu. Orang-orang ngurusin dia dah ya, jangan sampai kita merasa lebih baik ya. Kadang kita umpama ke masjid ngelewatin orang yang kagak ke masjid, umpama nih ada rasa merasa lebih baik, ada rasa merasa lebih hebat, ada rasa merasa lebih mulia. Nih lihat nih saya ke masjid, orang masih main gitar aja, jangan ya. Kita nggak ada yang tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar ke siapa. Kalau kita sombong, ditakutkan kebaikan kita nggak ada, jangan ya. Ya, itu mualim begitu. Kalau kita jalan ke masjid ada rasa seperti itu, pahala yang Allah kasih buat jamaah kita buat nutupin sombong itu nggak kebayar ya, karena ada rasa lebih baik, ada rasa lebih mulia, ada rasa lebih tinggi dari orang. Ya biarin aja ya, kita doain kalau bisa, Allahumma kama farrohtahum fid dunya farrohtahum fil akhirah. Enak bener ginari masih nongkrong aja. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan mereka kesenangan di dunia, semoga engkau berikan kesenangan mereka di akhirat. Nah, itu namanya hati yang penuh rahmat ya. Tentunya dengan ada dakwah, ajakan sekali ya, itu perlu, tapi jangan juga menjadikan kita lebih tinggi, lebih sombong, lebih mulia karena kita keluar ke masjid lalu menemukan orang-orang yang tidak keluar ke masjid. Itu jangan. Adabu dukhulil masjidi, adab-adab masuk ke masjid. Nah, sekarang udah sampai ke masjid. Fa idza aradta dukhula ilal masjidi, maka apabila
engkau ingin masuk ke masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah olehmu kaki yang kanan. Masuk ke masjid kaki yang kanan. Ya, sebelumnya lepas sendal, lepas yang kiri gitu. Jadi lepas sendalnya yang kiri, masuk kakinya yang kanan. Jangan ngelepas yang kiri sambilan masuk. Jadinya masuknya pakai kaki kiri tuh. Mau kita lepas sendal kiri nih, langsung langkah ke atas, jadinya kan kiri. Caranya gimana? Lepas sendal, injek sendal kaki kiri kita, baru ngelangkah masuk masjidnya dengan yang kanan. Jadi dua-dua sunnahnya dapat tuh. Sunnah melepas sendal yang kiri dapat, sunnah masuk ke masjid dengan kaki yang kanan dapat. Kalau kita lepas sendal yang kiri langsung ngelangkah ke atas, ya itu sama saja kita ngorbanin satu sunnah dengan satu sunnah sebelumnya. Yang bagus dua-duanya biar dapat. Ya, kita lepas sendalnya kaki kiri, lalu masuk ke masjidnya dengan kaki yang kanan. Wakul, dan bacalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Doa masuk ke dalam masjid. Ya, baca doa, jangan main masuk aja. Itu masjid isinya semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat dibacakan ayat-ayat Allah, tempat orang pada ibadah, tempat orang pada tadarru, khusyuk, munajat kepada Allah. Ya, minta agar dibukakan rahmat-rahmat Allah kepada kita juga. Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta'u, dan bila mana engkau lihat di dalam masjid ada orang yang jual beli, fakul, maka katakanlah, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perniagaanmu. Ya, nyumpain nih maksudnya, ya, sehingga yang demikian gak terjadi. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dhallatan, dan apabila engkau lihat di dalam masjid ada orang yang mencari barang-barang yang hilang, fakul, maka katakanlah, la raddallahu alaika dhallataka, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu barangmu yang hilang. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada kegiatan-kegiatan dunia, jual beli, segala sesuatunya itu di luar. Ya, itu masjid tempat orang ibadah, tempat orang untuk munajat, tempat orang baca Quran. Ya, sehingga kalau ada yang melakukan itu diperintahkan buat kita sumpahin sebagaimana yang tadi. Fa idza dakhaltal masjidah, maka apabila engkau telah masuk ke masjid, fala tajlis hatta tusalliya raq'atayit tahiyyati, maka janganlah engkau duduk sampai engkau melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu, kita lakukan dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa illam takun ala taharatin, maka apabila engkau tidak termasuk orang yang sudah bersuci, aulam turid fi'laha, atau engkau tidak menginginkan untuk melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid, kafatkal baqiyatus sholihatu salasan, maka cukup bagimu membaca al-baqiyatus sholihatu sebanyak 3 kali. Al-baqiyatus sholihatu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, baca 3 kali. Umpama kita masuk masjid belum bersuci, cuman udah ngelewatin area dalamnya nih, ya, sementara sholat fardu sudah didirikan. Wah, ini kalau saya sholat tahiyatul masjid nggak keburu, baca aja itu. Ya, itu sudah mencukupi daripada kita melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, baca 3 kali. Waqila, namun dikatakan arba'an, bacanya 4 kali. Waqila, dan dikatakan salasan lil muhdisi wa wahidatan lil mutawaddi'i, 3 kali bagi orang yang berhadas, artinya nggak bersuci dia masuk masjid, kan nggak bisa sholat tahiyatul masjid, baca 3 kali. Wa wahidatan, dan 1 kali bagi orang yang sudah berwudu.
Cuman dia nggak mau nih tahiyatul masjid, umpama dia langsung duduk atau ada alasan-alasan lain, baca aja itu. Ya, mau 1, 2, 3, 4 semua riwayatnya ada. Semakin banyak ya semakin bagus. Fa'il lam takun shallaita fi baitika raq'atayil fajri, maka apabila engkau belum melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh di rumahmu, fayujzi'aka ada'uhuma anitahiyati, maka mencukupimu melakukan keduanya, kedua rakaat qobliyah subuh, anitahiyati, dari tahiyatul masjid. Umpama nih kita nggak melaksanakan qobliyah subuhnya di rumah, kita pergi ke masjid, ya pergi udah azan, ya otomatis kan kita qobliyah subuh, maka qobliyah subuh 2 rakaat kita itu sudah langsung menutupi tahiyatul masjid, udah dapat tahiyatul masjidnya. Tahiyatul masjid itu hanya sebagai penghormatan, apapun yang kita lakukan dari sholat itu sudah menggugurkan tahiyatul masjid. Kan saya tadi nggak tahiyatul masjid karena sudah azan selesai, saya langsung qobliyah subuh. Iya, 2 rakaat qobliyah subuhmu itu sudah di dalamnya ada tahiyatul masjidnya, meskipun cuman niatnya qobliyah subuh. Jadi niatnya nggak perlu pakai dua-duanya. Ya, saya niat 2 rakaat qobliyah subuh sama tahiyatul masjid, jangan kebanyakan. Cukup qobliyah subuh aja. Jadi udah include tahiyatul masjid. Bahkan ada ulama yang mengatakan hatta kita langsung sholat fardu udah tahiyatul masjid tuh. Nah, kita datang udah Allahu Akbar sholat fardu subuh, kita langsung sholat fardu subuh, maka fardu subuh kita sudah ada di dalamnya tahiyatul masjid, ya, sebagaimana yang dikatakan dalam satu pendapat. Lebih bagus lagi ya kalau mau tahiyatul masjid sebelum azan, sehingga dapat tahiyatnya, dapat 2 rakaat qobliyah subuhnya. Fa iza faragta minar rak'ataini, maka apabila engkau telah selesai dari melaksanakan 2 rakaat itu, fanwil i'tikafa, maka niatlah i'tikaf. Ya, jangan sampai nggak niat i'tikaf. Niat i'tikaf enggak mesti kita harus nginep seminggu. Kita sejenak berhenti dalam masjid saja sudah bisa untuk niat i'tikaf. Nawaitu li'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa Arab, bahasa Indonesia aja. Saya niat i'tikaf selama di masjid ini karena Allah Ta'ala. Cukup udah. Hatta jarak kita dari azan ke qomat, niat aja i'tikaf. Ya, kalau nggak mau lupa, pas masuk masjid diam sebentar, masuk masjid diam sebentar, niat dah tuh. Ya, pakai bahasa Indonesia aja dalam hati. Saya niat i'tikaf selama di masjid ini. Mau semenit, mau setengah menit. Karena i'tikaf dalam pendapat yang dikuatkan nggak disyaratkan harus sampai nginep. Sebentar saja itu bisa kita lakukan. Nah, jadi banyak tuh kita amalannya. Hanya orang-orang soleh ketika melaksanakan satu perbuatan ibadah niatnya banyak, sehingga yang didapat banyak. Ya Allah, saya ke masjid ntar mau sholat jamaah, mau i'tikaf, mau doa, mau baca Quran, mau silaturahmi ketemu tetangga, mau nengokin umpama orang yang tadinya udah sakit udah sembuh belum. Jadi sepanjang perjalanan itu pahala-pahala yang diniatin beda-beda semua didapat. Jadi satu ibadah dengan banyak niat itu namanya ibadah cerdas. Ya, kita melakukan satu doang ibadahnya, ke masjid cuman niatnya banyak. Habis sholat tar ada ngaji, saya niat mau ngaji, ya, saya niat mau mandang orang soleh, saya niat untuk berkumpul para penuntut ilmu. Itu setiap niat pahalanya beda-beda dapat tuh dia. Ya, kan al-a'malu innamal a'malu binniyat. Orang dikasih perbuat amalnya tergantung dengan niat-niatnya itu. Ya, sehingga banyak niat ketika kita ke masjid, semakin banyak niatnya maka banyak pula pahala yang kita dapati. Di antaranya dengan i'tikaf itu. Wad'u, lalu berdoalah, bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rakaatayil fajri, dengan sesuatu yang Rasulullah berdoa dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa dengannya setelah 2 rakaat qobliyah fajar. Nah, ini doa setelah qobliyah subuh yang warid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakul, maka bacalah doa ini. Ya, ini belum subuh nih. Ya, berarti qomatnya rada lamaan nih sampai doanya panjang begini. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmatmu, tahdi biha qalbi, yang engkau berikan petunjuk dengan rahmatmu itu hatiku.
wa tajma'u biha syamli, dan engkau kumpulkan dengan rahmat tersebut syamli, urusanku yang tercerai-berai. Wa talummu biha sya'asi, dan engkau satukan dengannya urusan-urusanku. Wa taruddu biha ulfati, dan engkau kembalikan dengan rahmatmu itu kecintaanku. Wa tuslihu biha dini, dan engkau perbaiki biha dengan rahmatmu itu dini, agamaku. Wa tahfazu biha ghaibi, dan engkau jaga dengan rahmatmu itu ghaibi, ketiadaanku. Lagi di mana-mana, lagi nggak ada orang yang kita kenal, Allah selalu jaga kita. Wa tarfa'u biha syahidi, dan engkau angkat dengan rahmatmu itu syahidi, yang terlihat dariku. Wa tuzakki biha amali, dan engkau sucikan dengan rahmatmu itu amal perbuatanku. Wa tubayyidhu biha wajhi, dan engkau putihkan wajahku. Wa tulhimuni biha rusydi, dan engkau berikan kepadaku kebenaranku. Wa taqdi li bi hajati, dan engkau ijabah, engkau berikan untukku dengan rahmatmu itu hajat-hajatku. Wa ta'simuni biha min kulli su'in, dan engkau pelihara aku dengan rahmatmu itu dari segala macam keburukan. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang murni, yang menyelimuti hatiku. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar. Hatta a'lama, sehingga aku mengetahui annahu la yusibani, bahwasanya tidak akan menimpaku illa ma katabtahu alayya, kecuali sesuatu yang engkau tulis untukku. Namanya ilmu ridha. Tidaklah segala sesuatu yang kita rasakan ya memang Allah takdirin. Berikan pemahaman itu kepadaku. Wa raddini, dan berilah sikap ridho kepadaku bima qasam tahuli, terhadap segala sesuatu yang engkau bagi untukku. Apa aja yang engkau kasih kepada aku, kasih saya sikap ridho. Ini hari makannya nasi doang sama sambel, kasih saya sikap ridho. Kalau udah ridho enak aja. Yang dimasalahin kalau orang kagak ridho, biar makannya sepiring pentung tuh 10 macam lauk, kalau kagak ridho kagak jadi syukur juga. Nah, kasih saya sikap ridho dari segala macam apa yang engkau berikan, berikan kesadaran biar saya selalu ridho, selalu nerima. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqa, ya Allah aku memohon kepadamu keimanan yang benar. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun, dan keyakinan yang tidak ada setelahnya kekufuran. Wa as'aluka rahmatan, dan aku mohon kepadamu rahmat analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, yang aku mendapatkan dengan rahmat tersebut kemuliaanmu di dunia dan akhirat, ketinggian kemuliaanmu di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal fawza 'inda liqa, ya Allah sungguhnya aku memohon kemenangan 'inda liqa, ketika bertemu denganmu, maksudnya ketika mati. Was-sabra 'indal qadha, dan sabar ketika menghadapi takdir. Wa manazilash syuhada, dan aku memohon kepadamu pangkat-pangkat para syuhada. Wa 'aisyas su'ada, dan kehidupan orang-orang yang senang. Wan nasra 'alal a'da, dan kemenangan atas musuh-musuh. Wa murafaqatal anbiya, dan teman berkumpul para nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati, ya Allah sesungguhnya aku sandarkan kepadamu segala macam hajat-hajatku. Wa in dha'ufa ra'i, meskipun lemah akal fikiranku. Wa qasura amali, dan kurang amalku. Nah, ini namanya pengakuan, i'tiraf. Kita tahu ibadah kagak banyak, amal sedikit, maka kita sandarkan semua hajat kita kepada Allah. Waftaqartu ila rahmatik, dan aku butuh terhadap rahmatmu. Fa as'aluka ya qadiyal umur, maka aku mohon kepadamu wahai zat pemegang urusan. Wa ya syafiyas sudur, wahai zat penyembuh hati. Kama tujiru bainal buhur, sebagaimana engkau pisahkan antara lautan. Antujironi min azabi sa'ir, engkau pisahkan aku dari azab neraka sa'ir. Wa min da'wati thubur, dan dari panggilan yang mencelakakan.
wa min fitnatil kubur, dan dari fitnah kuburan, fitnah nanti di dalam kubur. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa dha'ufa anhu amali. Ya Allah, dan apa-apa yang akal saya lemah di dalamnya dan amal saya lemah darinya. Walam tablughu niyati, dan niatku tidak dapat mencapainya. Wa umniyati, begitupun cita-citaku tidak dapat menggapainya. Min khairin, dari kebaikan, wa'attahu ahadan min ibadika, yang engkau janjikan hal itu kepada seseorang dari hamba-hambamu. Au khairin, atau dari kebaikan, anta mu'tihi, yang engkau pemberinya, ahadan min khalqika, kepada seseorang dari makhlukmu. Fa inni arghabu ilaika fih, sesungguhnya aku mengharap kepadamu yang demikian juga. Jadi segala sesuatu yang orang-orang soleh nyampe, kita nggak nyampe, kita pengen juga, tapi amalan kita sedikit. Nah doanya begini tuh, ya, cara mentakbirkannya. Ya Allah, para wali-wali dapat kedudukan tinggi, orang-orang soleh dapat pangkat tinggi di sisimu. Ya saya siapa? Ya, amalan sedikit, dosa banyak, tapi saya pengen kayak begitu ya Allah. Ngomong aja. Dan kita kadang doa kagak tahu ngomongnya, pengen doa man kagak tahu ngomongnya bagaimana. Caranya seperti itu. Ya pakai bahasa kita aja. Wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin, dan aku memohon kepadamu iyyahu, akan hal itu, ya rabbal alamin. Bapak tanggung nih doa, enggak apa-apa, bisa aja. Allahumma ja'alna hadin, ya Allah jadikan aku sebagai penunjuk, muhtadin, yang mendapatkan petunjuk. Artinya kita sebagai perantara orang dapat hidayah, kita juga dikasih hidayah. Ghairadallin, yang bukan orang menyesatkan, wala mudillin, dan bukan orang yang sesat, wala mudillin, juga bukan orang yang menyesatkan. Harban li a'daika, sebagai orang yang berperang terhadap musuh-musuhmu. Silman li auliyaika, berdamai dengan wali-walimu. Nuhibbu bihubbikan nas, kami cinta sebab engkau mencintai orang-orang. Artinya kita mencintai orang yang engkau cinta orang itu juga. Wa nu'adi, dan kami memusuhi, bi'adawatika, dengan permusuhanmu, man khalafaka, terhadap orang yang menyelisihimu, min khalqika, dari makhlukmu. Allahumma hadzal du'a wa 'alaikal ijabah, ya Allah inilah doaku dan bagimu pengijabahan doa. Wa hadzal juhdu, dan ini kesungguhanku, wa 'alaikat tuklan, dan kepadamu aku berpasrah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya dzal habli syadid, ya Allah zat pemilik tali yang kuat, wal amrir rasyid, dan pemilik urusan yang benar. As'alukal amna yaumal wa'id, aku mohon kepadamu rasa aman di hari kiamat. Wal jannata yaumal khulud, dan aku mohon surga hari di mana hari itu kekal, di akhirat. Ma'al muqarrabina syuhud, bersama orang-orang yang dekat denganmu dan menyaksikanmu. Ar-rukka'is sujud, orang-orang yang melaksanakan ruku dan sujud. Wal mufina laka bil uhud, dan orang-orang yang menepati janji kepadamu. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau maha penyayang juga maha pengasih. Wa innaka taf'alu ma turid, dan sesungguhnya engkau zat yang melakukan apa yang engkau kehendaki. Subhana man ta'attafa bil izzi, maha suci Allah zat yang bersandang keperkasaan. Wa qala, dan menghancurkan bihi, dengan keperkasaan itu, siapa saja yang ngaku perkasa. Qala di sini ayu ghalaba, menghancurkan atau mengalahkan artinya. Subhana man labisal majda wa takarrama bih, maha suci Allah zat yang bersandang keluhuran dan ia mulia dengannya. Subhana man la yanbaghi tasbihu illalah, maha suci Allah zat yang tidak layak tasbih kecuali hanya kepada Allah. Subhana dzil fadli wan ni'am, maha suci Allah zat yang memiliki keutamaan dan nikmat-nikmat. Subhana dzil qudrati wal karam, maha suci Allah zat yang memiliki kekuasaan, wal karam, dan kemuliaan. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, maha suci Allah zat yang terhitung segala sesuatu bi'ilmihi, dengan ilmunya. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari. Nah, tahu semua dah ya. Wa nuran fi sya'ri, wa nuran fi bashari,
wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami, dan cahaya di darahku, wa nuran fi izami, dan cahaya di tulangku, wa nuran min baina yadayya, dan cahaya di hadapanku, wa nuran min khalfi, dan cahaya di belakangku, wa nuran an yamini, dan cahaya di kananku, wa nuran an shimali, dan cahaya di samping kiriku, wa nuran min fauqi, dan cahaya di atasku, wa nuran min tahti, dan cahaya di bawahku. Kita minta cahaya di kubur kita, di hati kita, di pendengaran kita, di mata kita, di rambut kita, di kulit kita, semuanya. Allahumma zidni nuran, ya Allah tambahkan bagiku cahaya. Wa a'tini nuran, berikan aku cahaya. Wa a'zim li nuran, dan perbesar cahayaku. Masya Allah, ini doa luar biasa. Yang dagang biar tambah bercahaya dagangannya, yang kerja biar tambah cahaya kerjaannya, segala sesuatu yang kita jalanin tambah terang semuanya. Waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan jadikanlah aku cahaya dengan rahmat Engkau ya arhamar rahimin. Baca nih ya, doa setelah qobliyah subuh, sebelum fardu subuh. Kalau nggak keburu ya pas lagi tahajud dah. Ya, ini doa sebagaimana yang ditulis dalam kitab Ihya, sampai seperti ini. Dan kadang kita doa nggak tahu cara bacanya, ini aja catat, kalau bisa fotokopi tuh ya, 1 lembaran mulai dari tadi baca ya, nggak disuruh apalin ya, kalau tahlil aja kagak hafal-hafal, ini aja baca aja dah, baca dah ya, baca aja, lihat ini luar biasa nih, maknanya luar biasa ya, buat urusan kita di dunia, urusan kita di akhirat, komplit semuanya di sini, baca ya, sehingga ya, kita tambah diberikan cahaya, tambah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situ.